Assalamualaikum. Fans drama Korea kembali lagi aku bakalan bahas tentang 180 soal P3K kebidanan. Nah, untuk mempersingkat waktu mungkin kita langsung mulai aja ya. Pertanyaan nomor 11, seorang perempuan umur 24 tahun datang ke BPM untuk konsultasi kehamilan. Hasil anamnesis baru menikah 2 bulan tapi belum ada tanda kehamilan. Siklus haidnya 37 hari, tinggal serumah dengan suami, melakukan hubungan intim setiap hari. Hasil pemeriksaan KU baik, berat badan 75 kg, tinggi badan 150, tekanan darah 110/70, nadi 80 kali per menit, respirasi 20, suhu 36. Abdomen tidak teraba massa. Konseling apa yang paling tepat diberikan pada kasus tersebut? A. Rujuk ke konsultan perkawinan. B. Rujuk ke dokter obgyn fertilitas. C. Pengaturan pola seksual. D. Olahraga teratur. E. Diet nutrisi. Oke, sini kita harus mengkerucutkan masalah-masalahnya nih. Kenapa harus mengkerucutkan masalah-masalahnya? Karena ini tuh untuk menghindari supaya kita lebih teliti. Contoh kita lihat ya. Yang pertama, dia itu baru menikah 2 bulan, berarti masih pengantin baru, ya kan? Belum ada tanda kehamilan. Berarti kalau baru menikah 2 bulan itu masih dalam kategori bukan infertil dong gitu kan, karena masih baru nih. Berarti rujuk ke dokter obgyn fertilitas belum perlu kayaknya ya. Kemudian siklus haidnya 37 hari. Nah, tinggal serumah dengan suami dengan hubungan intimnya setiap hari. Nah, ini ya yang aku bulet-buletin itu wajib di garis bawahi. Kemudian hasil pemeriksaan KU-nya normal, tapi nah lihat nih, berat badannya 75 dengan tinggi badan 150. Berarti kalau kita lihat dari IMT ini udah masuk ke obesitas ya. Sedangkan kalau obesitas itu memang dia itu biasanya sulit untuk hamil karena dia dari obesitas itu. Berarti tindakan apa nih, konseling apa yang paling tepat diberikan pada kasus tersebut? Oke, pengaturan pola seksual. Benar nggak ya? Mungkin ini bisa juga sih, jangan sering-sering banget ya, karena kalau setiap hari biasanya sih kualitas spermanya juga jadi terganggu. Cuman aku belum tahu nih, aku belum baca banget gitu. Sebenarnya hubungan yang bagus itu berapa kali gitu seminggu, aku belum istilahnya belum tahu evidence base-nya gitu, belum tahu faktanya. Entah udah ada tapi aku belum baca, aku juga kurang paham. Yang pasti sih kayak kalau menurut aku ya, ini kan EMT-nya obesitas, otomatis yang paling tepat sih ini dulu kayaknya, diet nutrisi. Setelah diet nutrisi mungkin ini yang pertama kayaknya, ini yang kedua olahraga teratur. Ya, baru kayaknya yang ketiga. Itu sih kalau menurut aku, tapi teman-teman boleh punya jawaban sendiri atau pendapat sendiri mana yang menurut teman-teman paling sesuai dengan pertanyaan ini. Kalau menurut aku sih yang konseling yang paling tepat diberikan yang pertama ya pasti IMT-nya ya, karena IMT-nya obesitas ya kita harus kasih konseling tentang diet nutrisi dulu gitu. Karena kan di sini tuh masih perencanaan kehamilannya tuh masih yang normal. Terus siklus haidnya memang panjang ya, 37 hari. Karena ada kelebihan berat badan itu biasanya ya, jadi si siklus haidnya yang jadi memanjang gitu. Jadi yang paling penting, yang paling utama sih menurut aku adalah diet nutrisi. Kemudian kita masuk pertanyaan selanjutnya ya. Nomor 12. Yaitu seorang perempuan umur 24 tahun datang ke BPM untuk konsultasi kehamilan. Hasil anamnesis yang ini kayaknya yang tadi ya, kasusnya baru menikah 2 bulan, belum ada tanda hamil.
Siklus haidnya teratur setiap 30 hari. Tinggal serumah dengan suami, melakukan hubungan intim setiap hari. Hasil pemeriksaan tadi, berat badannya malah naik lagi jadi 80 kilo di sini. Tinggi badan 150, tensi 110/70, nadi 80, respirasi 20, suhu normal. Abdomen tidak teraba massa. Konseling reproduksi apa yang mungkin terjadi pada kasus tersebut? Konseling reproduksi ya. Kalau yang tadi pertanyaan pertama kan konseling yang paling tepat diberikan. Kalau di pertanyaan nomor 12 ini adalah konseling reproduksi. Balik lagi ke sini ya. Apakah yang mungkin terjadi pada kasus tersebut? Jadi kira-kira nih konseling apa yang kira-kira bakalan terjadi pada si kasus di atas? A. Insufisiensi uteroplasenta, B. Diabetes gestasional, C. Gameli, D. AUJR, E. BBLR. Nah kalau ini kan obesitas ya, berarti kemungkinannya apa? Ya inilah diabetes gestasional. Karena kalau yang obesitas otomatis dia pola hidupnya juga nggak sehat gitu, pasti banyak makan junk food kayak saya. Oke, kita masuk ke pertanyaan nomor 13 ya. Gampang emang kalau ngasih pancake, tapi kalau ngelakuinnya itu yang susah ya. Oke, udah beres intermezzonya. Masuk pertanyaan selanjutnya ya, nomor 13, yaitu seorang bidan desa sedang melakukan pengkajian pada desa binaannya. Didapatkan data bahwa di desa tersebut banyak terjadi kasus anemia sekitar 40% dari usia reproduktif, sehingga banyak terjadi kelahiran bayi berat badan lahirnya rendah. Masyarakat jarang makan ikan atau daging karena daya beli masyarakatnya yang masih kurang. Rencana asuhan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Penyuluhan, B. Konseling nutrisi, C. Mencari donatur tetap, D. Pemberdayaan ekonomi, E. Pendekatan tokoh masyarakat. Oke, di sini ini sebenarnya benar sih semua gitu. Ini kan adalah strategi kita ya untuk melaksanakan asuhan kebidanan. Penyuluhan juga butuh, mungkin dari 40% yang anemia itu ya mungkin belum paham tentang gizi. Jadi ini juga sebenarnya benar. Konseling nutrisi juga benar. Mencari donatur tetap kayaknya masih kurang tepat sih kalau menurut aku. Nah, pemberdayaan ekonomi benar. Kenapa pemberdayaan ekonomi benar? Karena di sini ya kan masyarakat jarang makan daging dan ikan karena daya beli masyarakatnya itu masih kurang. Di sini disebutin daya beli masyarakatnya sebenarnya. Jadi aku sih kayak milih lebih ke yang D ya, pemberdayaan ekonomi gitu. Kayak yang D. Pendekatan tokoh masyarakat juga sebenarnya benar juga ya. Tapi kalau aku sih kayaknya lebih ke yang D, pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan ekonomi. Kayaknya lebih yang D sih, pemberdayaan ekonomi. Jadi kalau ekonominya meningkat, ya otomatis daya belinya pun akan semakin tinggi. Contohnya kan kayak waktu kita zaman COVID ya, daya beli masyarakatnya tuh kurang karena ya tadi banyak yang di PHK lah, banyak yang apa gitu. Akhirnya ya banyak terjadi anemia pada ibu hamil karena jangankan beli daging, pasti diutamainnya beli beras gitu. Jadi jawabannya sih kayaknya yang D. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya, nomor 14. Seorang perempuan umur 25 datang ke BPM dengan keluhan mual muntah, khususnya di pagi hari. Hasil anamnesis haid terakhir 3 bulan yang lalu, hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 110/70, nadinya 80, respirasi 24, suhu 37, TFU 2 jari di atas simpisis. Masalah apakah yang paling mungkin dari kasus tersebut? Ini masalah yang paling mungkin. A. Nausea, B. Vomiting, C. Hyperemesis, D. Morning sickness, E. Salivasi gravidarum. Nausea mual, vomiting itu muntah, hyperemesis sih kayaknya enggak ya karena dia masih di pagi hari mualnya kan, mual utusnya di pagi hari. Masih di pagi hari, jadi kayak lebih ke morning sickness sih. Kalau saliva itu kan kebanyakan air ludahnya, tapi kayaknya jawabannya yang benar adalah D ya.
Oke, kita masuk ke pertanyaan nomor 15. Seorang perempuan umur 28 tahun, G1P0A0 hamil 32 minggu datang ke BPM dengan keluhan sering BAK di malam hari sejak 2 hari yang lalu. Hasil anamnesis, dalam semalam BAK sampai 3-4 kali, gerak janin dirasakan aktif. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 120/70, nadi 80, respirasi 24 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, TFU 30 cm, teraba puki, kepala sudah masuk PAP 4/5. Rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Berbaring miring ke kiri. B. Hindari minum kopi atau teh. C. Perubahan fisiologis trimester 3. D. Perbanyak minum pada siang hari. E. Kosongkan kandung kemih ketika ada dorongan. Kita lihat ya, ini 32 minggu berarti udah masuk ke trimester ketiga ya. Datang dengan keluhan sering BAK di malam hari. Oke, berarti kita harus ngasih tahu nih sama pasiennya bahwa apa yang menyebabkan itu si ibu tersebut sering BAK. Berarti jawabannya adalah perubahan fisiologis ya, trimester ketiga gitu. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini gampang kan teman-teman soalnya, insya Allah lah teman-teman bisa semua ya. Cuman harus lebih teliti mungkin pada saat nanti ngejawab ya. Nomor 16, seorang perempuan umur 35 tahun, G1P0A0 hamil 34 minggu, datang ke BPM dengan keluhan pusing sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesis keluhan tidak disertai pandangan kabur atau nyeri ulu hati dan tidak ada riwayat tekanan darah tinggi. Hasil pemeriksaannya tensi 140/100, respirasi 20, nadi 84 kali per menit, TFU 32 cm, BCA-nya 148 kali per menit, protein urinnya positif 1. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Nah, ini mah gampang lah ya. Pasti insya Allah. Ada A. Hipertensi kehamilan. B. Preeklamsi ringan. C. Preeklamsi berat. D. Hipertensi kronis. E. Eklamsi. Jawabannya ini masih 140/100 ya. Protein urinnya +1. Berarti jawabannya adalah preeklamsi ringan. Jadi kalau preeklamsi ringan itu biasanya sistolnya itu 140, diasolnya lebih dari 90 mm Hg serta protein urinnya positif. Biasanya yang membedakan yang menandakan preeklamsi ringan itu ya karena dalam kasus itu biasanya tidak ada riwayat hipertensi sebelumnya. Jadi kalau preeklamsi itu biasanya mulai timbul itu bisa lebih dari usia 20 minggu kalau nggak salah. Dan dia juga bukan termasuk preeklamsi berat ya, karena kalau preeklamsi berat itu dia itu batasannya itu 160/110 tensinya. Jadi harus lebih sama dengan ini sih kalau nggak salah ya. Nah, ini kalau preeklamsi berat. Terus proteinnya urinnya juga dia biasanya udah +2. Terus sedangkan kalau eklamsi ini mah jelas ya dia udah kejang. Mungkin masih ada ya di daerah teman-teman yang istilahnya biasanya kalau di desa-desa itu ibu hamil kejang tuh kadang belum aware, belum paham gitu masyarakatnya, malah dikiranya lebih ke mistis gitu, padahal dia sebenarnya eklamsi, tapi malah nggak dibawa ke fasilitas kesehatan, tapi malah dibawanya ke dukun gitu. Ini tuh masih ada sih kejadian seperti itu ya. Semoga untuk sekarang mah masyarakat udah paham ya tentang hipertensi dalam kehamilan ini gitu, tanda bahaya dalam kehamilan ini gitu. Kita masuk pertanyaan selanjutnya ya, nomor 17. Seorang perempuan umur 30 tahun datang ke BPM dengan keluhan amenore 3 bulan. Hasil anamnesis sering merasa mual muntah sejak 1 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan 140/100, respirasi 20, nadi 84, TFU 1 jari di bawah pusat, tidak teraba balotemin, terdapat bercak kecoklatan dan jaringan seperti gelembung.
Diagnosa apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Abortus iminen, B. Kehamilan ektopis, C. Misabortus, D. Mola hidatidosa, E. Abortus insipient. Nah, ini mah gampang ya, kan dia udah kelihatan nih seperti gelembung. Berarti jawabannya mola hidatidosa. Nah, aku mau sedikit mengingatkan mungkin ya kalau tentang perdarahan dalam kehamilan. Perdarahan hamil. Kalau aku sih biasanya buat ngebedainnya aku bagi dua dari usia kehamilan. Jadi ada kurang dari 20 minggu sama lebih dari 20 minggu. Nah, kalau kurang ini biasanya abortusan lah, apa itu iminen, insipient, misabortus, abortus incomplete gitu, atau abortus complete. Nah, itu pokoknya kurang dari 20 minggu itu kehamilan ektopik sama mola hidatidosa. Tapi kalau perdarahannya lebih dari 20 minggu biasanya itu ada plasenta previa ya kan? Terus misalnya solusio plasenta. Nah, ini yang paling sering sih. Nah, itu. Jadi yang ngebedainnya dari usia kehamilan. Jadi teman-teman lihat aja dulu nih, kira-kira dia hamilnya berapa bulan nih. Kalau 3 bulan berarti kan 13 minggu ya. Nah, ini kurang dari 20 minggu berarti masuknya ke kategori yang sebelah sini, abortusan. Nah, kira-kira yang mana? Nah, karena ini ada seperti gelembung, kemungkinan adalah mola hidatidosa. Jawabannya yang D ya. Dan ini misalnya kalau ditanya kenapa bukan kehamilan ektopik gitu, biasanya kalau kehamilan ektopik itu ibunya pingsan sakit, terus TFU-nya juga nggak mungkin tinggi karena kalau semakin besar itu pasti semakin sakit kan, nempelnya bukan di rahim ya kalau kehamilan ektopik. Jadi jelas ini bukan jawabannya ya. Misabortus juga bukan. Kenapa? Abortus iminen atau abortus insipient juga bukan, karena ya tadi ini tidak teraba balotemen. Sedangkan kalau abortus gitu biasanya suka keraba sih balotemennya gitu. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya, nomor 18. Seorang perempuan umur 28 tahun, G1P0 hamil 12 minggu, datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri perut bagian bawah hasil anamnesis, keluar darah sedang bercampur sedikit gumpalan dari kemaluan sejak 2 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 120/80, nadi 84, ada kontraksi uterus. Nyeri tekan abdomen bagian bawah, hasil inspekulo tampak serviks membuka dan terlihat jaringan pada serviks. Diagnosis apakah yang paling mungkin terjadi pada kasus tersebut? A. Abortus iminen, B. Abortus complete, C. Abortus insipient, D. Abortus incomplete, E. Mola hidatidosa. Nomor 18 jawabannya yang mana? Ini kan gampang sih sebenarnya, dia hasil inspekulonya ini serviksnya udah ngebuka, terus terlihat jaringan pada serviks, berarti udah ada yang keluar kan, berarti jawabannya adalah incomplete gitu. Bisa ya, ini mah gampang insya Allah. Kemudian nomor 19, seorang perempuan umur 35 tahun, G4P3A0 hamil 24 minggu, datang ke rumah sakit mengeluh keluar darah merah segar dari kemaluan sejak 1 jam yang lalu. Hasil anamnesis, hasil pemeriksaan tekanan darah 140/100, respirasi 20, nadi 84. Tidak ada kontraksi uterus dan tidak ada nyeri tekan abdomen bagian bawah. TFU setinggi pusat. DJJ-nya 156 kali per menit. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Plasenta previa, B. Solusio plasenta, C. Abortus iminen, D. Mola hidatidosa, E. Kehamilan ektopik. Jawabannya, nah, yang A. Plasenta previa. Jadi sebenarnya kita lihat tadi yang aku ingetin lagi, biasanya aku ngebaginya di usia kehamilan kan. Kalau lebih dari 20 minggu berarti kemungkinannya
Ini kan 24 minggu ya, berarti kemungkinannya antara ini sama ini kan, solusio placenta atau placenta previa. Karena abortus iminen udah bukan dong, karena usianya udah lebih dari 20 minggu. Mola juga udah bukan, kehamilan ektopik apalagi. Nah, dari dua ini kita harus bisa tahu nih, clue apa lagi yang dikasih. Nah, biasanya nih tidak ada nyeri tekan abdomen, sedangkan pada solusio placenta karena dia ada plasenta yang udah lepas sedikit gitu ya, biasanya ini ada nyeri tekan di sini. Jadi kalau solusio placenta itu biasanya ada nyeri tekan, terus si ibunya tuh saking sakitnya bahkan ada yang sampai shock. Tapi kalau yang plasentanya kalau solusio placentanya masih ringan, nggak sampai shock sih datang ke kitanya, cuman perutnya biasanya seperti papan, tegang gitu. Nah ini kemudian si perdarahannya, kalau solusio placenta itu si perdarahannya tuh dia nggak segar. Tapi karena kan sebenarnya udah lepas tuh udah lama, cuman si ostium uterinya tuh menutup, jadi dia ada di dalam perut perdarahannya. Makanya kalaupun keluar biasanya si perdarahannya tuh bukan perdarahan segar. Sedangkan kalau placenta previa itu biasanya sih perdarahannya tuh segar, perdarahan aktif ya. Perdarahannya segar, kemudian juga nggak akan ada nyeri tekannya gitu. Nah, sedangkan di sini kan dijelasin ya, dia perdarahannya merah segar dari kemaluan ya. Kemudian tidak ada kontraksi uterus juga nggak ada, berarti jawabannya yang A, yaitu placenta previa. Nah, kita masuk pertanyaan terakhir dulu ya untuk sesi sekarang, karena lumayan capek sih akunya ngobrol terus. Masuk nomor 20. Seorang perempuan umur 30 tahun, G2 P1A0, hamil 32 minggu datang ke BPM dengan keluhan merasa sesak sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesis merasa penuh di perut bagian atas. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, respirasi 20, nadi 84, tinggi fundus uteri 30 cm. Bagian fundus teraba bulat, keras, melenting. Bagian bawah teraba bulat, lunak, kurang melenting. BJ-nya 140 kali per menit, terdengar jelas di atas pusat. Rencana asuhan apakah yang paling tepat dianjurkan pada kasus tersebut? Ini mah gampang sih. Yang A, berjalan santai. B, posisi Trendelenburg. C, gerakan Knises. D, gerakan dorsal recumber. E, sering menyapu dengan sapu yang pendek. Oke, kita lihat ya kasusnya. Ini mah jelas-jelas dia apa? Sungsang. Nah, kira-kira nih kalau sungsang apa yang harus kita laksanakan, atau apa posisi apa yang kita anjurkan sama ibu atau sama pasien supaya si kepalanya bisa muter lah gitu bahasa awamnya ya. Ini kira-kira yang mana nih jawabannya? Coba teman-teman masih ingat nggak? Apa itu posisi berjalan santai? Sebenarnya iya juga sih. Ya, jalan kan emang kita suka nganjurin jalan ya sama ibu hamil, tapi kan berjalan santai itu sebenarnya dianjurkan lebih kepada hamilnya. Mau dia hamil fisiologis atau patologis, biasanya kita anjurkan untuk berjalan santai. Jadi tidak menjurus banget ini sama sungsang. Dia benar menganjurkan berjalan santai, tapi bukan untuk sungsangnya banget gitu. Kita lihat lagi ke yang B, posisi Trendelenburg, bener nggak? Atau yang C, gerakan Knises. Menurut aku itu jawabannya adalah gerakan Knises, yang C ya. Jadi menganjurkan ibu itu untuk melakukan gerakan Knises, karena dengan Knises maka hukum akomodasi dan gravitasi akan terfasilitasi dengan baik, sehingga si bokong yang besar itu akan menempati rongga yang luas, dan kepala yang berat biasanya akan berada di bawah mendekati gravitasi bumi. Sedangkan untuk jawaban yang lain itu kurang dapat memfasilitasi dua hukum tersebut. Jadi jawaban yang benar adalah Knises ya, yang C. Nah, teman-teman bisa searching aja sih posisinya kayak gimana. Aku juga ini dapat dari Google. Jadi jawabannya adalah Knises. Oke.
Nah, mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman untuk sesi kita kali ini di 180 soal P3K Kebidanan bagian kedua. Nah, teman-teman jangan lupa klik subscribe, like, sama komen. Semakin banyak yang like, insya Allah aku akan terus bikin part-part selanjutnya ya. Kita bahas di nomor-nomor selanjutnya. Dan mohon maaf apabila banyak salah. Terima kasih. Assalamualaikum.